Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di dalam kegiatan teorema kedua pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1. Pada hari ini, saya Sally Anastasia Amel Karis akan mendampingi kalian dalam mempelajari terkait dengan materi-materi yang ada pada Aljabar Linear Elementer 1, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait dengan berbagai jenis solusi pada sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, jadi mari kita mulai. Silahkan disiapkan alat tulisnya, disiapkan lembar kerjanya ataupun buku-bukunya. Jadi silakan teman-teman di ALE 1 ini membutuhkan latihan. Jadi banyak latihan untuk mendalami terkait dengan OBE sehingga kalian terbiasa nantinya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Ya, saya izin untuk share materi kita pada hari ini. Ya, kita dari awal ya. Ya, apa sudah terlihat materi saya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah ya, suara saya sudah cukup jelas terdengar juga. Jelas, Sudah, Bu. Bu. Jelas, Bu. Baik ya. Jadi teman-teman semuanya, kita akan belajar mengenai aljabar linear elementer 1, di mana ketika saya minta teman-teman untuk berdiskusi, silakan boleh di-unmute suaranya, namun ketika saya menjelaskan, mohon untuk di-mute dulu atau dimatikan suaranya agar tidak terjadi noise ataupun gangguan suara. Jadi kita akan masuk terkait dengan sistem persamaan linear terlebih dahulu. Jadi yang seperti kalian ketahui ketika kita mengatakan sebuah sistem, maka dia terbentuk lebih dari satu unsur, yaitu lebih dari satu unsur persamaan linear. Bisa kita tuliskan di sini di dalam persamaan umumnya ya, ketika kita mempunyai persamaan linear pertama, misalkan kedua sampai dengan kita punya M persamaan ya di sini. Nah, di sini kita akan melihat ada berbagai macam unsur yang membentuk sistem persamaan linear, mulai dari persamaan linear itu sendiri, dan kita lihat di dalam persamaan linear ada yang koefisien, ada variabel hingga ada konstantanya. Di mana dalam contoh ini atau bentuk umum ini kita simbolkan koefisien dengan simbol huruf A, di mana ini akan mengikuti ya teman-teman indeksingnya. Jadi ada n variabel dan ada m persamaan. Makanya di sini persamaan sebanyak M dan variabelnya sebanyak N. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai konstanta yang dimana bersih ya istilahnya dari variabel. Dan kita punya variabel dalam hal ini adalah X1 sampai dengan Xn contohnya. Nah, ketika kita ingin mengerjakannya dengan menggunakan OBE, maka kita ingat kembali bahwa OBE itu menggunakan matriks biasanya ya untuk perhitungannya. Maka kita ubah sistem persamaan linear ini menjadi bentuk matriks berukuran M kali N untuk matriks A. Misalkan di sini matriks A adalah matriks yang berisikan seluruh koefisien yang ada pada sistem persamaan linear. Makanya di sini dituliskan dari A11 sampai dengan AMN. Dan kita pada teorema pertama kita juga belajar terkait augmented matrix, di mana di augmented matrix kita sudah menyatakan bahwa dia adalah matriks yang berisi gabungan antara matriks koefisien dan juga matriks konstantanya, atau bisa kita juga katakan sebagai matriks lengkap. Jadi ketika kita membentuk augmented matrix, maka matriks yang berisi koefisien yaitu matriks A bergabung dengan matriks B yang berisi berbagai konstanta. Jadi seperti ini perhitungannya, dan harus kalian lihat ketika kita mengatakan matriks konstanta itu adalah yang ada di sebelah kanan dari ruas persamaan. Jadi nanti bisa kalian samakan dulu bentuknya jika ada matriks ada persamaan linear yang berbeda bentuknya sehingga matriks ini menjadi konsisten. Kemudian kita lihat di dalam sistem persamaan linear, biasa kita mempelajari hanya solusi tunggal. Ternyata tidak seluruh atau tidak semuanya sistem persamaan linear itu hanya bersolusi tunggal. Ada juga SPL, saya singkat ya, sistem persamaan linear, yang dimana dia tidak punya solusi, dan juga ada yang mempunyai solusi lebih dari satu, atau kita sebut solusi tak hingga. Karena bisa saja muncul parameter sehingga mengakibatkan banyak sekali solusi untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, kita di sini ada contoh yaitu
persamaan linear yang pertama ada X min Y sama dengan 2. Kemudian yang kedua ada 2X min 2Y sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan dengan menggunakan OBE, pertama adalah kita membentuk augmented augmented matrix, yaitu matriks koefisien gabung dengan matriks konstantanya. Jadi di sini koefisiennya adalah 1, di sini adalah min 1 ya. Jadi kita gabungkan menjadi sebuah matriks augmented. Jadi 1 min 1 2. Ini seharusnya udah kita pelajari ya di teorema pertama kemarin. Jadi seharusnya untuk pengubahan dari persamaan linear atau sistem persamaan linear menjadi sebuah matriks seharusnya tidak menjadi masalah pada pertemuan ini. Kemudian di baris kedua atau persamaan linear yang kedua, kita ubah juga menjadi augmented matrix, yaitu 2, min 2, dan 2, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan OBE. Ingat bahwa di OBE ada 3 operasi. Yang pertama yaitu pertukaran baris, yang kedua adalah perkalian dengan bilangan skalar yang bukan nol, dan yang ketiga adalah penjumlahan dengan perkalian skalar pada baris lainnya. Jadi 3 operasi tersebutlah yang menjadi dasar dari OBE dan jangan ditambah-tambah lagi. Misalnya ada yang menambahkan perkalian dengan baris, itu nggak ada ya di dalam OBE, itu tidak ada perkalian dengan baris. Jadi teman-teman dipatuhi aturan dari OBE itu, maka nanti hasilnya akan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian kita lihat di sini, ingat ketika kita mau melakukan OBE, tujuan kita apa? Apa yang mau kita lakukan? Misalkan teman-teman mau menggunakan metode Gauss, ya di mana membentuk hingga matriks eselon, atau kita mau menggunakan matriks eselon reduksi. Berarti kita sudah menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi hal-hal tersebut silakan teman-teman sesuaikan dengan tujuan dari perhitungan yang dilakukan. Nah, di sini saya ambil B2 dikurang 2B1. Tujuannya apa? Yaitu saya sudah mempunyai satu utama di barisan pertama, tetapi di satu utama saya bagian bawahnya itu belum nol. Maka tujuan saya tadi melakukan operasi B2 dikurang 2B1 untuk membuat baris kedua elemen pertamanya menjadi nol. Yaitu seperti ini, kita hitung 0, 0, min 2. Nah, teman-teman bisa kembalikan lagi eh, untuk penulisan lengkapnya teman-teman bisa pecah lagi menjadi matriks AX sama dengan B gitu ya. Tapi untuk memudahkan saya menuliskan di sini di atas kolomnya ya XY. Jadi 0X ditambah 0Y itu sama dengan min 2. Di mana berapapun nilai X dan nilai Y itu tidak ada yang memenuhi. Jadi kan kalau 0 kali X kan pasti 0. Ditambah 0 kali Y juga pasti 0. Maka akan muncul persamaan 0 sama dengan min 2 yang dimana ini bertentangan. Maka kita dapat mengatakan bahwa sistem persamaan linear tersebut atau yang sedang kita kerjakan ini tidak mempunyai solusi. Karena berapapun nilai X ataupun Y-nya tidak ada yang memenuhinya. Nah, hal tersebut yang harus teman-teman sampaikan ketika menyimpulkan sebuah jenis solusi persamaan. Jangan hanya menuliskan misalnya 0 sama dengan min 2. Nah, teman-teman harus membuat kesimpulan seperti ini. Gitu ya. Misalnya sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai solusi karena apa gitu. Jadi teman-teman harus berikan pendapat yang berdasarkan pernyataan perhitungan gitu ya. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang telah teman-teman lakukan, apa kesimpulannya sehingga si korektornya atau si mahasiswa lain gitu ya, misalnya teman-teman dalam mengerjakan diskusi mengetahui alasan kesimpulan tersebut apa. Nah, saya lanjut lagi ke jenis yang lainnya di sini. Misalkan saya mempunyai persamaan linear yang pertama, yaitu X min Y sama dengan 1 dan 2X min 2Y sama dengan 2. Nah, untuk menentukan misalnya apakah SPL ini punya solusi atau tidak, dan kalau punya solusi dia tunggal atau jamak gitu ya, kita ubah lagi menurut OBE. Jadi kita tuliskan di sini koefisiennya 1, min 1, 1. Kemudian 2, min 2, 2, seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, satunya sudah punya ya suatu utama, tapi bawahnya masih bukan 0, sehingga kita harus membuat 2 ini menjadi 0 dengan cara mengurangi dengan 2 kali lipatnya dari baris pertama. Jadi kita hitung 2 dikurang 2 kali 1 hasilnya 0, min 2 kali min 1 juga hasilnya jadi 0, dan 2 dikurang 2 kali 1 hasilnya juga 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dan kita buat kesimpulan lagi. Misalkan saya
kembali lagi saya di sini menuliskan di atas kolom hanya untuk mempermudah ya. Penulisan resminya tidak seperti ini. Jadi kita tuliskan di sini 0 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan 0. Nah, berapapun nilai X ataupun Y yang kita pilih pasti benar. Misalkan kita milih X-nya 100 atau Y-nya min 100. Kenapa? Karena hasil dengan perkalian 0 pasti menghasilkan 0 dan dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya tentu 0. Makanya dia tidak terpengaruh dengan berapapun nilai X dan Y-nya. Untuk hal ini atau dalam kasus ini seperti itu ya. Nah, makanya kita bisa membuat kesimpulan dia tidak memberikan batasan apapun. Tapi kita juga harus melihat kondisi lainnya pada baris yang lain. Jadi di baris pertama kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada batasan apapun untuk nilai X dan Y. Tapi kita lihat untuk baris pertama, ini kan tadi ya kesimpulan dari baris kedua. Dari baris pertama kita mempunyai nilai X min Y sama dengan 2. Nah, di sini kita punya batasan. Artinya, sorry, ini harusnya satu ya, karena di baris pertama satu min satu satu tidak ada perubahan ya. Jadi ini saya coret ya, ini harusnya angka satu. Jadi ini juga saya ganti angkanya jadi angka satu. Jadi X min Y sama dengan satu. Seperti ini ya. Nah, kita bisa menuliskan bahwa dia punya pembatasan dalam baris pertama yaitu X min Y sama dengan satu. Misalkan saya membuat parameternya terhadap nilai Y. Parameter itu apa? Parameter itu adalah nilai yang dapat diganti dengan nilai berapapun ya, yang memenuhi gitu ya. Jadi misalkan saya simpulkan bahwa Y itu sama dengan T. T ini adalah parameter. Nah, akibatnya apa? Ketika saya mempunyai nilai X min Y sama dengan satu, maka saya akan mempunyai X sama dengan Y tambah satu atau satu tambah Y. Ini disesuaikan dengan penulisan kalian ya. Karena penjumlahan kan komutatif ya. Jadi nggak terlalu bermasalah. Satu tambah Y seperti ini. Dan tadi kita sudah misalkan bahwa Y itu sama dengan T. Maka kita bisa tuliskan sama dengan satu tambah T. Kenapa sih Bu harus diubah jadi parameter gitu ya. Misalnya ada nanya gitu. Hal ini untuk membuat himpunan penyelesaiannya itu dalam parameter yang sama. Jadi ketika kita mengatakan X sama Y atau ada satu variabel lagi misalnya Z, nah ada penghubungnya yaitu sebuah parameter di mana parameternya itu sama semuanya. Jadi ketika di hasil akhir nanti tinggal diganti nilai parameter dan nanti nilai variabelnya bisa mengikuti seperti itu. Kemudian bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya. Saya menuliskan dengan cara yang sederhana dulu. Misalkan saya punya variabelnya adalah X sama Y ya tadi, di mana tadi saya tuliskan bahwa nilai X itu akan sama dengan satu tambah T, dan nilai Y tadi saya misalkan sebagai T, parameternya ya. Nah, ini bisa kalian pecah jadi yang konstanta-konstanta yang ada parameter dengan parameter. Jadi bisa kita tuliskan pemecahannya. Pertama, misalnya saya mau yang konstanta aja. Berarti dari nilai X konstantanya itu kan satu, maka di sini tuliskan satu. Nah, untuk yang Y, karena konstantanya tidak ada, berarti dia nol ya. Nah, ditambah, ini boleh kalian cara lambat dulu, jadi masih dituliskan dalam kurungnya ya. Parameternya apa? Yang X adalah T, yang Y juga adalah T, seperti ini. Nah, kita juga sudah belajar ya perkalian matriks yang bilangan skalar. Ingat tadi kan T itu kan bilangan skalar ya. Jadi di sini kita tulis konstantanya masih sama, satu 0 ditambah T-nya bisa keluar. Karena tadi T-nya bilangan skalar. Jadi cukup dituliskan sekali aja. Karena kan dia bentuknya bukan matriks ya, yang T-nya ini. Jadi kita tuliskan tadi kalau dikeluarkan berarti T sudah ada T berarti di sini tinggal satu, ini juga satu. Nah, kalau kita balikan ke perkalian matematik kan masih konsisten ya. T kali satu T, T kali satu juga T. Makanya hasilnya seperti ini. Jangan lupa menuliskan bahwa T itu adalah anggota dari bilangan real. Saya sampai sini dulu nih. Tadi baru dua solusi ya. Solusi yang tidak ada solusinya istilahnya. Dan yang kedua adalah solusi tak hingga. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Apa udah cukup jelas? Bisa Halo, saya lanjut? saya mau nanya, Silakan Bu. nih. Gimana responnya? Eh, Bu, Pak, maaf Bu, mau tanya. Silakan.
Jadi yang parameter yang X min Y sama dengan satu itu jadi ngitungnya dari yang hasil akhirnya tuh ya Bu. Jadi bukan kita balik lagi ke yang 2X min 2Y sama dengan 2 gitu. Kan Bu ya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan OBE, maka penyelesaiannya itu berdasarkan matriks akhirnya. Jadi dilihat dari hasil matriks akhirnya. Karena kalau ini kan istilahnya masih gampang ya, masih bisa kalian kerjakan dengan metode grafik atau mau pakai substitusi atau eliminasi bisa langsung gitu ya. Misalkan seperti itu. Tetapi nanti kalau matriksnya lebih kompleks lagi, SPL-nya lebih kompleks lagi, variabelnya lebih banyak lagi, itu akan menyulitkan. Bahkan metode grafik pun sampai tidak bisa ya, makanya kita belajar dengan metode OBE. Jadi ketika kita mau menyimpulkan, maka kita simpulkan dari matriks akhirnya. Seperti itu ya. Oke, Oke Bu. ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada yang raise hand ya? Ini Mas Hasibi ya? Silakan, boleh di-unmute dulu mic-nya. Saya mau tanya nih, soal yang contoh yang pertama kan di situ eh, Suaranya s- boleh diperbesar karena agak kecil di sayanya. cek cek jelas nggak Bu? Mix saya jangan yang aneh. Jelas nggak Bu? Oke, lumayan. Silakan. Ini dari soal yang pertama kan di sini pertanyaannya eh, tidak ada solusi. Ini saya masih belum mudeng Bu yang pertama itu. Jadi artinya kalau kita selesaikan berarti hasilnya tadi kan 0x ditambah Mhm. 0y ditambah dengan min 2 ya, itu dihitung dari yang di sini ya, Bu ya. Di Dari sini tuh di perhitungan mana? yang sorry, yang Da- di min 2 yang dari hasil pertanyaan apa B2 dikurang 2B1. ya, Itu kan dari itu matriks kan nah, akhir. nah ini artinya ini tidak ada solusi karena nol itu sama dengan min 2 gitu maksudnya Bu ya. Iya, ada pertentangan di sini. Kan min 2 ya nggak sama dengan nol kan ya? Sepakat Betul. ya? Ya. Oke. Oh, oke oke oke. Tadi saya di sini agak ini saya tadi agak mikir kok di sini hasilnya nggak nol, oh, ternyata di sini atasnya 2. Iya. Jadi buat teman-teman semua, sebenarnya salah satu cara untuk melihat yang tidak ada solusi itu adalah ketika kalian mempunyai coefficient misalnya semuanya nol, tapi ada hasil konstanta. Itu kan aneh ya? Jadi Oke ini oke. konsepnya sama kayak gitu. Oke oke. Sip. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Yang penting semuanya paham nih ya. Jadi kita lanjut. Kalau misalnya di bagian awalnya bingung, nanti agak sulit. Ini juga kan matriksnya masih yang sederhana ya, cuman dua persamaan linear dan dua variabel. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya lanjut ya. Nah, kalau yang ini yang biasa kalian kerjain ya. Jadi solusi tunggal. Ini saya udah nyebut solusi tunggal kenapa? Karena di sini udah jelas ya. Jadi kalian juga bisa baca. Cuman mari kita pelajari proses pengerjaan OBE-nya. Nah, nanti yang buat bawah kita sama-sama coba ya, sama-sama mengerjakan. Jadi kita pakai whiteboard nanti. Jadi teman-teman bisa menulis soalnya dulu. Nah, untuk yang solusi tunggal, misalkan kan kita punya dua persamaan linear. Yang pertama adalah X min Y sama dengan 0. Dan yang kedua adalah X min 2Y sama dengan 3. Nah, ini sama konsepnya kayak tadi. Kita ubah dulu jadi augmented matrix. 1 min 1, 0, 1. Nah, ini yang keliru nih. Harusnya plus atau minus. Mari kita cek dari hitungan sebelumnya. Ini harus B2 min B1. Ini harusnya plus ya. Berarti di sini soalnya saya ganti ya. Ini harusnya plus soalnya. Oke, nah kita punya 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan OBE. Nah, OBE ini yang harus kalian pelajari karena nggak mungkin langsung tertuang seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang masih suka nyontek-nyontek atau pakai AI, ayo kita belajar sendiri ya. Di sini B2 dikurang B1, jadi 1 dikurang 1, 0, 2, min 1 gitu ya. 3, 3 kurang 0, 3. Nah, dari sini udah punya satu utama, di bawah satu utamanya ada 0, tapi di baris kedua belum punya satu utama. Jadi harus kita bagi 3 atau kita kalikan dengan sepertiga. Makanya kita akan mempunyai nilai 0, 1, 1 ya gitu. Oke. Kalau kalian diminta sampai matriks echelon, ini sudah. Tapi kalau diminta sampai matriks echelon tereduksi, ini belum ya.
Kenapa belum? Karena di atas satu utamanya masih -1. Nah, ini saya mau pakai metode Gauss-Jordan, yaitu sampai matriks epsilon tereduksi. Makanya di bagian atasnya harus 0 di atas satu utamanya ya. Makanya saya tambahkan lagi satu OBE lagi, yaitu B1 ditambah B2. Maka hasilnya sudah matriks identitas. Kalian lihatnya ini ya, ini kan matriks koefisiennya itu yang A, yang ini. Nah, yang sebelah kanan dari yang garis saya merah ini itu kan matriks konstantanya. Nah, makanya didapat ini sama lagi kayak tadi saya bantu buat mempermudah kalian memahami. Jadi 1 kali X kan nilainya X ditambah 0 kali Y, 0 sama dengan 1. Jadi saya langsung aja. 0 kali X sama dengan 0 tambah 1 kali Y. Berarti hasilnya jadi Y sama dengan 1. Maka solusinya tunggal ya. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan coba semuanya ya bareng-bareng. Silakan ditulis soalnya dulu karena biasanya kadang saya suka salah neken mouse saya, jadi whiteboardnya ke hapus gitu ya. Jadi nggak bisa ada coret-coretannya lagi. Ini juga sambil saya mau nulis juga soalnya apa. Jadi silakan ditulis dulu kita sama-sama nanti OBE-nya. Oke ya. Sudah ditulis soalnya? Sudah, Bu. Oke. Hmm, ya. Soalnya kita langsung ubah jadi augmented matrix masalah? Gimana? Harus saya tulis SPL-nya lengkap atau udah cukup? Saya langsung tulis augmented matrixnya? Cukup, Bu. Langsung aja. Oke ya, kita tulis. Di sini kita sama-sama nih, biar saya tahu nih, bukan saya dong yang ngomong. Karena pada akhirnya yang terkait augmented matrix ataupun OBE gitu ya, kan kalian yang berlatih ya, yang latihan. Kalau saya kan istilahnya udah beberapa kali ini, saya unshare dulu karena dia nggak mau main. Oh, ini ada nih whiteboard dari Zoom-nya. Kemarin belum ada, jadi sekarang dari whiteboard Zoom-nya aja, biar tulisan saya lebih rapi. Oke, Ari. Oke, yuk kita tulis sama-sama. Berapa baris pertama dulu isinya? 1, 2, Satu, 3, dua, 6. tiga, 6. Bentar ya. 1, 2, 3, 6. Ini mohon maaf kalau tulisannya jelek ya, karena saya menggunakan mouse buat nulisnya. Oke, lanjut. Baris kedua. 2 min 1, 2, 2. 2 min 1, 1, 2. Terus yang terakhir, yuk bersama linear yang terakhir. 1, 1, 7, 8, 8, 11. 11. 11. Oke. Ini yang lainnya tolong jangan ada yang ikutan nyoret-nyoret nih. Ada yang ikutan nyoret nih. Oke. Apa yang perlu kita lakukan? B2 min 2B1. B2 min B21. Itu pertama buat baris pertamanya yang di A12 sama A21 sama A31 jadi 0 dulu, Bu. Oke. Ini kalau misalnya ada yang mau coret-coret, mendingan langsung sekalian selesaiin aja nih. Tuh kan? Nah, ada yang ngapus nih. Jadi saya kayaknya mau ganti aja ke PPT ya, karena pada dihapus. Jadi buat teman-teman tolong nanti kalau saya pakai yang Zoom annotation, jangan dihapus soalnya kasihan teman-temannya kan. Ini saya dari PPT aja nge-share-nya. Saya ulang lagi.
Oke ya, diulang lagi nih, karena tadi ada yang hapus soalnya. Saya bisa ngubah settingnya, tapi lebih baik saya pindah ke sini aja ya, biar nggak terlalu makan waktu ngubah settingnya. 1, 2, 3, 6, kemudian 1, min 1, 1, 2, terus 1, 7, 8, Maaf Bu, 11. itu yang baris 2 kolom 1, 2 Bu, bukan 1. Oh iya, 2 ya. Ya. Sorry. Oke, ada lagi? Atau soalnya udah oke nih? 1, 2, 3, 6, 2, min 1, 1, 2, 1, 7, 8, 11. Kayaknya udah ya. Ya Bu, oke Bu. Oke, apa yang mau kita lakukan? Kita udah punya satu utama ya. Jadi yang baris pertama saya pertahankan aja ya. Nah, sekarang kita ke baris kedua ya. Baris kedua berarti kan ingat satu utama bawahnya harus 0. Nah, dia masih angka 2. Berarti apa OBE-nya? 2B1 2 kurangi dikurang 2 B2. B2, min 2, B2, B1. min 2, B1. Ini kalau yang baru datang, baru ngikutin, sebenarnya di OBE itu nggak ada sistem pengurangan ya, adanya penjumlahan doang tapi dengan nilai negatif. Ini sebentar ya. Oke ya, kita lanjutin lagi. B2 dikurang 2B1. Saya hitung satu-satu dulu ya. Jadi 1, 2, 3, 6. Terus 2 dikurang 2. Kita langsung hitung ya. Coba. 0. Terus yang lainnya yuk. Berapa? Min 5. Min 5. Ingat ya kalau OBS salah satu salah semua nih. Makanya lebih baik pelan-pelan tapi benar ya. Terus, min 5 Min 5. oke, min 5, betul. min Terus, Min 10 10. min 10. Kalau ada Min yang masih 10. bingung, tinggal diikutin dari OBE-nya ya. Jadi kan B2 min 2B1. Misalnya ini ya, 2 dikurang 2 dikali 6. Ingat kan perkalian dulu, maka jadi 2 dikurang 12. 2 dikurang 12 hasilnya sama dengan min 10. Seperti itu ya. Nah, ini saya mau langsung ke B3. Nah, B3 kok bisa Bu langsung dioperasikan? Bisa asal tidak menggunakan baris yang sedang dioperasikan. Baris yang sedang dioperasikan itu kan B2 ya. Nah, makanya saya B3 saya tidak operasikan dengan B2, tapi saya operasikan dengan B1 karena B1 tidak berubah barisnya. Makanya jadi berapa nih? B3 kurang B1 dikurang B1. Itu ya. 1 dikurang 1 hasilnya 0 0. 0, Lanjut yuk bareng-bareng. 5 5, 5 5. 5, 5 5 lagi. 5. Oke, 5 ya. Ya. Terus apalagi nih OBE-nya? 5. min 1/5 B2 Min 1/5 B2. Oke, sebentar. Coba silakan hitung dulu. Oke ya, kita lanjut tadi min 1/5 B2 ya. Oke. Nah, kita lanjut juga. Ini langsung saya ubah juga ya. 5 B3. B3. Betul. Jadi biar angkanya gampang ya. Kalau teman-teman ngerjain OBE, usahakan bawa ke angka yang mudah. Mudah itu angkanya berapa? Menurut saya kalau yang angka mudah itu bukan angka pecahan ataupun desimal. Jadi kadang saya muter-muter istilahnya buat ngerjain OBE, buat angkanya lebih mudah. Kalau saya nggak pakai kalkulator, gitu ya. Jadi ini 0 min 1/5 kali min 5 kali
sama ya, min 1/5 kali min 5 sama aja ya, kebalik juga nggak masalah karena perkalian komutatif kali itu berarti hasilnya jadi berapa? Satu, 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 dua, dua. Nah, dua, yang ini angkanya berarti jadi nol, 0, Satu, 1, satu, 1. satu, satu. satu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? B3 kurangi B2. B3 kurang B2. B3 kurang B2. Kita hitung. Sama ya kayak tadi. 1, 2, 3, 6. Terus berarti apa nih? 0, 1, 1, 2. Gitu ya. Berarti kita hitung. Berarti Ya. sisanya jadi berapa baris terakhirnya? 0. Nol, Nol. nol, Nol. nol, min 1. Oke. Sebenarnya dari sini kita udah bisa menyimpulkan ya. Nggak usah harus sampai selesai banget ya. Apa nih kesimpulannya kalau kalian lihat? Gak ada jawab. Ya, tidak mungkin Tidak ada dijawab. solusi. Tidak ada solusi atau tidak ada jawab ya. Kenapa? Eh, sama seperti tadi kita bisa bikin kesimpulannya di sini nilai X, Y, Z. Berarti apa? Dari baris ketiga kita punya 0 kali X, ya kan? Ditambah Mhm. 0 Nol kali Y, Y, ditambah nol 0 kali Z, 0 kali Z. Hasilnya sama dengan min min 1. 5. Min Min 1. 1 ya. Nah, ini kan kalau kita operasikan hasilnya kan jadi 0 sama dengan min 1. Di mana kita tahu bahwa 0 tidak sama dengan min 1. Maka hal ini akan bertentangan atau kontradiktif. Sehingga untuk sistem penyelesaian sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Itu kalimat yang nanti harusnya tertera di dalam jawaban kalian kalau ditanyakan ya. Ini tidak saya tuliskan karena kesulitan dalam penulisannya. Gitu ya. Ada yang mau bertanya atau bingung? Ini Bu, kadang saya kalau ngerjain OBE buat nentuin mana dulu yang dikerjain suka bingung kalau pernah buat juga jadi malah hasilnya angkanya jadi aneh-aneh. Gimana tipsnya Bu ya biar apa ya? Ya kadang angkanya jadi per gitu. Oke, jadi kalau OBE sebenarnya kamu mau mulai dari manapun, mau pilih manapun hasilnya harusnya sama gitu ya. Jadi sering saya bilang bahwa kadang di OBE itu bukan masalah mana yang paling cepat selesai ya, tapi mana yang lebih efektif buat kalian sendiri karena hasilnya harusnya sama. Nah, kalau saya pribadi ketika saya mau mengerjakan dengan OBE, saya selalu mempertimbangkan kira-kira hasilnya bakal bilangan desimal atau pecahan enggak. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Kalau misalnya dia bakal bilangan desimal gitu, kadang saya kalikan masing-masing. Jadi misalnya di sini saya punya baris ya. Misalnya di sini 2 bla bla bla, terus ini 3 bla bla depannya ya. Kan kalau saya mudahnya saya tinggal baris ketiga kurang baris kedua misalnya. Jadi 3 kurang 2 kan hasilnya nanti 1 daripada. Nah, nanti ketika saya hasilnya udah 1, baru saya mengurangkan 1 itu dengan 2. Gitu ya logikanya saya. Karena apa? Karena kalau saya mengurangkan 2 dikurang misalnya dengan 2/3 kali B3, itu kan muncul perhitungan pecahan. Nah, itu akan menyulitkan bagi saya. Jadi lebih baik kalau saya pribadi agak jalan lebih banyak, tapi menghindari pecahan atau desimal. Itu kalau saya pribadi. Tapi ada orang yang suka langsung menghitung. Jadi langsung aja Bu, misalnya B2 dikurang 3/2 B3 misalnya gitu ya. Kan hasilnya kan juga 0 kan gitu. Kalau saya kurangin dulu misalnya ya, PR-nya saya ya, B3 misalnya dikurang dengan B2, kan nanti hasilnya 1. Hasilnya kan jadi di sininya 2, di sininya 1. Nah, nanti baru saya kurangin B2 dikurang 2 B3. Jadi sebenarnya banyak cara ya, nggak terpaku. Jadi tinggal pilih yang mana. Itu bisa didapat kalau sering latihan kayak gitu. Kalau ini Bu, kalau yang A1 satunya itu nilainya bukan 1 kan, kalau 1 agak gampang ya. Tapi kalau depannya itu udah angka 4, 5, itu depannya kan bakalan jadi pecahan. Itu ada tips lain nggak Bu? Ini Soalnya misalnya agak 4, kebingungan. ini 5 gitu. Nggak, sebenarnya yang di A1 satunya itu bukan 1 tapi 4. Ya dibagi 4 bisa kalau angkanya Oh, genap semua ya. Kita lihat dulu kalau angkanya. nggak, Jadi nggak bisa ngasih tips secara umum, tapi harus dilihat karakteristik dari soalnya. Kadang juga mau dimuter-muter juga
malah jadi pusing gitu, lebih baik langsung dikerjakan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang udah dimuter-muter ternyata emang harus pecahan atau bilang desimal, ya sudah. Memang mungkin jawabannya desimal. Jadi Oke, harus melihat konteks dari soalnya juga ya. baik Bu, makasih Bu. Oke, ini ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, berarti saya kembali lagi ke PowerPoint saya. Oke ya. Oke, ini yang tadi ya. Ya, ini yang tadi kan. Jadi saya lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, ini kita kerjain tapi kayak tadi kita kerjain manual. Jadi silakan kalian coba untuk tulis dulu soalnya. Jadi kita punya soalnya X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6. Kemudian saya punya 2X min Y tambah Z sama dengan 2. Dan saya punya X ditambah 3Y min Z sama dengan 3. Oke. eh ini kita kerjakan di PowerPoint lagi. Bentar ya, ini kadang gagal dia buat share. Nah, oke ya. Kita langsung aja ya buat teman-teman semua. Share-nya. Oke, kita punya angka berapa nih? Yuk, langsung yuk. Berapa? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Lalu, 2 Min min 2, 2. min 1 1. bukannya ini ya? 2 min 1, 1, 2 ya? Ya, 2 min 1 1 2. Terus terakhir 1, 1 3, 3 min 1, 1 3. 3 ya. Oke, kita cek ya. Seingat saya pernah ada PPT yang salah soal, tapi saya nggak tahu nih yang ini atau bukan gitu ya. Di matriks OB-nya beda maksudnya. Tapi kita coba kerjakan dengan soal apa adanya aja dulu. Ini gimana nih? Berarti OBE yang pertama apa? OBE-nya 2 Min 2B1 ditambah B2 B1 B2. B3 dikurang B1, Bu. dikurang B1. Oke, 2B1. ini ada yang bilang tadi langsung B3 kurang B1 boleh. Saya tulis di sini. Terus tadi ada B2 dikurang 2B1. 2B1. Tuh, oke, ini ya. Jadi yang tetap itu baris pertama. Ingat ya, baris yang tetap itu yang buat jadi patokan operasinya. Pernah ada mahasiswa yang mengoperasikan dengan baris yang diubah. Sebenarnya nggak masalah ya, nggak ada ketentuan itu. Cuman jadi perhitungannya itu jadi keliru karena banyak dua tahap sekaligus dalam satu hitungan. Nah, itu akan membuat kekeliruan dalam perhitungan. Jadi lebih baik nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa per tahap itu is oke. Kita langsung operasikan ya. 2 dikurang 2 kali 1 berarti 0. 0. Lanjut. Min 5 Yang 5. Kemudian min 5 yang 5. min 10. Yang 10. Ini soalnya harusnya beda ya. Terus kita lanjut lagi. B3 dikurang B1 berarti 1 kurang 1. 0. 0, 0 1, 1 min 4 Min 4. min 3. Min 3. Oke ya.
Nah, apa yang kita lakukan lagi? Nah, Satu per Seperlima lima elemen min B2. baris min ketiga. min seper min seperlima Min B2. Min 1/5. 1/5.1/5. Ada yang misalnya Bu mau langsung tukar dulu B2 tukar B3 boleh. Ini saya ngasih opsi ada pertukaran ya. Kenapa? Soalnya kalau B3 udah punya satu utama. Misalkan seperti itu. Jadi saya tulis di sini. Jadi kita rapi di sini 0, 1, min 4, min 3. Terus 0, min 5, min 5, min 10. Oke. Nah, ini saya mau nyisain buat kalian nih. Coba kalian ngitung dulu. Saya tunggu sekitar 5 menit buat saya tahu kalian udah bisa belum OBE. Jadi nggak langsung saya jawab. Jadi kita sama-sama ngerjain dalam waktu maksimal 5 menit ya. Itu maksimal banget. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Oke, kayaknya udah pada selesai. Udah ada yang dapat jawabannya belum nih? Udah, Bu. Oke, Oke. udah. Berapa coba jawabannya sama-sama? Tunggal. Berapa? Jawab, Tunggal. jawab tunggal. Solusi Tunggal. tunggal. Oke, kita lihat ya. Ini kita percepat ya. Jadi saya langsung, mungkin beda-beda ya teman-teman cara pengerjaannya, tapi ini saya mengerjakan dengan dari B3, min seperlima B3. Makanya di sini, sorry, miring. 1, 2, 3, 6. Terus 0, 1, min 4, min 3. Terus 0, 1, 1, 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya langsung ya, karena udah punya satu utama di masing-masing baris, cuman masalahnya yang di B3 kan harusnya satu utama bukan di situ ya. Makanya di B3 langsung saya kurang B2. Nah, maka hasilnya akan menjadi 1, 2, 3, 6, 0, 1, min 4, min 3. Kemudian 0, 0, 1 min 4 kan berarti jadi 5, 2 min 3 jadi 8. Sorry, 2 min 3. Hasilnya 5. Nih saya salah nulis. Nah, terus ini berarti dibagi 5 ya. 1/5 dari B3. Nah, ini tinggal kalian nih kalau misalnya nggak diminta buat metode Gauss atau Jordan gitu ya yang khusus, berarti kalian bisa pakai tambahan metode substitusi. Karena kalau metode Gauss kan memang ada substitusi mundur, substitusi maju. Tapi kalau misalnya kalian mau ke metode Jordan, berarti harus bersih gitu ya, satu-satu. Nah, ini saya mau yang metode Gauss Jordan ya, biar lebih gampang nggak usah substitusi. Makanya di sini saya tulis B2 ditambah 4 B3. Ini juga biar cepet ya. Saya B1 dikurang 3 B3. Seperti itu. Nah, ini saya tulis 0, 0, 1, 1. Terus, bentar. Ya maaf ya, jadi beberapa kali ke ke distract soalnya lagi masa pengubahan KTPU, perubahan skema ya. Jadi banyak mahasiswa datang, khususnya kan saya kebetulan lagi di
UT Jakarta ya. Jadi lagi rame-ramenya. Jadi ini saya izin lanjutkan ya. Jadi B2 itu jadi 0 ditambah B4 B3 ya. Berarti kan 1 karena baris 1 unsur 1 sama unsur 2 dari baris ketiga kan 0. Terus min 4 tambah 4 kan jadi 0. Kemudian min 3 tambah 4 jadi 1. Kemudian ini juga dihitung 1 2. Kemudian 3. Kita lihat ya. Kalau di B3 sebenarnya 0 sama 0 kan di baris ketiga elemen pertama keduanya. Jadi nggak terlalu kita perhatikan. Tapi ketika udah masuk yang angka lainnya, nah ini yang baru kita perhatikan. 3 dikurang 3 kan hasilnya jadi 0. Kemudian 6 dikurang 3 hasilnya 3. Nah, nanti kalau misalnya ada yang berbeda hitungannya boleh dikasih tahu ya. Takutnya saya karena beberapa kali distract ada yang salah ngitung. Nah, ini langsung kita bikin B1 dikurang 2 B2 seperti ini. Nah, ini hasilnya akan menjadi 1 2 kurang 2 0 0 dan 3 kurang 2 ya. Hasilnya 1. Ini 0 1 0 1 0 0 1 1. Oke. Sama nggak jawabannya nih? X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Sama, Bu. Sama ya. Ini nggak saya tulis nih karena kelihatan jelas nih dari sini. Ada yang berbeda nggak? Kalau yang berbeda berarti kemungkinan ada yang salah ngitung atau saya yang salah ngitung. Gitu ya. Karena hasilnya mau berapapun caranya, mau bagaimanapun harus sama jawabannya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Saya tadi sudah sampai sini. Ini juga sudah ya. Tadi mana ya? Sampai mana ya? Oh, ini yang ada parameternya nih. Nah, ini yang tadi kita kerjain ya. Hasilnya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1. Nah, sekarang yang tidak kita kerjain yang ketiga. Silakan ditulis lagi nih soalnya nih sama-sama ya. 2X1 min X2 ditambah X3 min X4 sama dengan 3. Kemudian X1 ditambah X2 dikurang 2X3 sama dengan 2. Lanjut X2 min X3 ditambah X4 sama dengan 1. 2X1 dikurang X2 ditambah X3. Kita pastein lagi soalnya ya. Min X4 sama dengan 3 X1. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Oke. Yuk, kita sama-sama susun augmented matrixnya jadi berapa nih? 2, 2, terus min 1, 1, 1, terus min 1, 3, 3. Oke, yang kedua 1, 1, 1, min 2, 0, 0, 2, 2. Terakhir 0, 0, 1, min 1, 1, 1. Oke ya. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita tukar ya. B1 dengan B2. Kenapa? Karena B1 udah punya B2 udah punya satu utama. Jadi saya tukar 1 1 min 2 0 2 kemudian 2 min 1 1 min 1 3 kemudian 0 1 min 1 1 1 gitu ya. Terus ini kita kurangin ya. B2 dikurang 2B1. 1 1 min 2 min 2, 2. Terus 2 dikurang 2 hasilnya 0, 0. Min 1 min 2. Kita sama-sama kerjain di bareng yuk. Min 3. Terus 1 min 2. Berarti jadi 5. Terus min 1 dikurang 0. Min 1. Kemudian 3 dikurang 4. Berarti hasilnya jadi min 1. Gitu ya.
Udah benar atau ada yang hitungan keliru? Coba dicek lagi. Boleh. Oke. Nah, ini ada yang keliru nggak? Udah benar? Ayo, nih yang malahin mana nih suaranya? Oke, udah benar ya. Nah, terus kita mau ngapain lagi? Misalkan saya nggak mau ditukar dulu, Bu. Saya maunya B2 misalnya ditambah sama 3B3 gitu ya. Nah, ini bisa kalian hitung lagi. Jadi 1 min 2, 0, 2. Kemudian 0, min 3 tambah 3, 0. 5 tambah 3, 5 tambah 3 kali min 1. Berarti hasilnya jadi berapa? 8 min 1, 7, 2. Ayo, 5 ditambah 3 kali min 1. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Terus min 1 tambah 3 hasilnya 2. Min 1 tambah 3 hasilnya juga 2. Coba dicek, benar nggak nih hitungan saya? Tuh ya. Nah, terus saya tukar ya. B3 tukar dengan B2. Ini 1 min 2, 0, 2, 0, 1, min 1, 1, 1, terus 0, 0, 2, 2, 2. Oke, ini boleh juga kalian bagi 2 kan? Setengah B2 gitu ya. B3, sorry. 1, min 2, 0, 2, 0, 1, min 1. Ini 2 ya. 1, kemudian 0, 0, 1, 1, 1. Nah, terus kita operasiin lagi nih. Apa nih operasinya? Berarti apa yo? B2. B2 ditambah B3. Misalkan saya seperti itu ya, karena saya mau bikin atasnya 0. Berarti 1, min 2, 0, 2, 0, 1, min 1. Sorry. Ini langsung ya, berarti 1, 0, 1 tambah 1, 2. Ininya juga 2. Gitu ya. 0, 0, 1, 1, 1. Oke, apalagi yang bisa kita kerjain? Sebenarnya kelihatan ya dari sini. eh Misalnya Bu, ini kayaknya saya udah bisa ngelihat karena persamaannya lebih banyak, variabel lebih banyak dibanding persamaannya, saya udah bisa nebak nih kira-kira apa. Misalkan ini karena keterbatasan tempat ya, saya nggak lanjutin OBE-nya. Misalnya saya mau sampai metode Gauss aja, berarti kan nggak harus sampai echelon reduksi. Nah, misalnya di sini. Nah, ini karena matriksnya banyak ya. Jadi kita ngajarin dari belakang ya, yaitu kita punya di sini X3 ditambah X4 itu sama dengan berapa? 1, ya kan? Terus apa lagi? X1 ditambah 2X4 sama dengan 2. Kemudian X1 ditambah X2 min 2X3 sama dengan 2. Nah, berarti kan kelihatan ya, semuanya saling berkaitan variabelnya. Nah, makanya saya mau bikin ada parameternya. Misalkan di sini saya buat, misalkan X4 itu sama dengan T. Parameter emang harus T mulu, Bu? Enggak, bisa yang lain. Tapi di sini saya contohin T. Maka di sini X3-nya langsung ya karena keterbatasan tempat jadi berapa? Sama dengan 1 kurang T. Sampai sini jelas nggak? Nah, yang ini berikutnya berarti apa? X1 sama dengan 1 2.
dikurang T. 2T. Kan X, 2X4 ya. X4-nya kan T tadi. X3 sama dengan 1 dikurang X4 berarti 1 dikurang T. Terus X1 sama dengan 2 dikurang 2X4. X4 tadi kan T ya. Berarti 2 dikurang 2T. Nah, sisanya tinggal kita masukin. X1 berarti apa? 2 dikurang 2T tadi kan. Terus X2 kan belum punya. Berarti biarkan. Terus dikurang 2 kali X3. X3 kan tadi apa? 1 dikurang T sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, baru kita hitung. Jadi apa nih? 2 dikurang 2T 2T tambah X2 kurang 2 tambah 2T sama T. dengan 2. Bener kan hitungannya atau ada yang keliru? Nah, ini kan min 2T saling ngilangin. Min 2 juga saling ngilangin. Didapatlah X2 sama dengan 2. Gitu. Gue mau tanya, Kenapa? Silakan. itu baris keduanya kenapa X1 bukan X2? Oh, saya nulis salah nulis ya. Ini harusnya bilangnya dari tadi, ini udah jauh nih nulisnya. Baru kelihatan ini harusnya X2 ya. Oke, ya udah ini nanti tinggal diperbaiki. Jadi ini X2. Jadi nanti X1-nya yang kita dapat. Oke. Nah, coba nih buat teman-teman, karena tadi saya udah terlanjur salah nulis, coba teman-teman yang nebak X2 nilainya berapa? Coba. Saya kasih waktu dulu juga nih buat sampai ke himpunan penyelesaiannya. Ada lagi nggak yang keliru? X2 sama dengan Coba teman-teman yang bikin ya. Ini kan kita udah bikin nih. X1 ditambah X2 min 2X3. Ini kehapus nih. Kehapus. Ya, kalau kehapus dia nggak bisa balik ke whiteboard-nya. Jadi ada yang masih nulis nggak yang tadi? Ini saya ngelanjutin dari sini aja ya. Tadi didapat nilai X1-nya itu 2. Tadi kalau dari perhitungannya benar ya. Tadi kan kita dapat tadi sudah benar ya. X3 sama dengan 1 min T. Tadi X1-nya kita berubah jadi X2 kan. Salah nulis doang 2 min 2T. Dan X1-nya didapat hasilnya 2. Nah, kita buat himpunan penyelesaian. Kayak tadi saya tulis X1, X2, X3, X4. Disatuin semua. X1 kan sama dengan 2. Dia nggak punya parameter. Berarti di sini 0. X2 dia konstantannya 2. Parameternya min 2T gitu ya. Terus X3 hasilnya 1 min 1 T dan X4 tadi kan kita simbolkan sebagai T. Jadi nggak ada konstanta tapi dia adalah T-nya sendiri. Sampai sini dulu nih, ada yang bingung nggak? Jadi jenis penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian dengan solusi tak hingga. nunggu. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya lanjut dulu nih ke berikutnya, yaitu terkait kewujudan dan ketunggalan solusi persamaan linear. Jadi buat teman-teman semua, kita punya beberapa contoh ya yang tadi, di mana kita punya dalil nih, jika terdapat serangkaian OBE yang apabila dikerjakan pada matriks lengkap suatu sistem persamaan linear menghasilkan matriks yang memuat baris yang punya nol terkiri pada komputer akhir, maka SPL tersebut nggak ada. Artinya ya tadi matriks koefisiennya 0 semua, tapi ada nilai konstantanya gitu ya. Nah, contohnya ini nih, matriks koefisiennya 0 semua, tapi matriks konstantanya 2. Nah, ini kan jadi tidak konsisten. Nah, berarti ini apa? SPL-nya nggak ada. Jadi ini udah ada dalil. Jadi kalian bisa cermati kalau misalnya ketemu suatu barisan yang dimana ada kondisi koefisiennya 0 semua, tapi nilai konstantanya ada, maka SPL-nya itu tidak mempunyai solusi. Nah, terus dalil berikutnya. Kita lihat jika matriks epsilon, suatu matriks lengkap, sebuah SPL tak memuat baris yang unsur satu utamanya pada komputer akhir, artinya nggak ada satu utama nih, maka dia punya jawab, Alka punya jawab ya. Jadi jawabnya jenisnya beda-beda. Nih, kalau misalnya nggak punya nol semua nih, artinya dia mempunyai yang tak hingga gitu ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 3 variabel misalnya di sini. Dan hasil akhirnya itu hanya ada 2 persamaan. Berarti yang lainnya apa? Yang lainnya akan mempunyai satu apa? Parameter, ya kan? Nah,
Akibatnya apa? Dia mempunyai solusi tak hingga. Jadi dia punya solusi. Solusinya jenisnya apa? Yaitu solusi tak hingga karena banyaknya persamaan di sini kurang dari variabelnya. Nah, itu teman-teman bisa cermati nanti ketika banyak mengerjakan soal, maka akan semakin terlatih dalam pengerjaannya. Kemudian kita lihat lagi kewujudannya. Kalau misalnya yang jawabannya tunggal gimana, Bu? Yaitu antara ini baris yang unsur satu utamanya pada kolom terakhir dan barisnya tak nol sama dengan banyaknya kolom. Jadi banyaknya persamaan yang di akhir dengan banyaknya variabel itu sama. Misalkan di sini tadi saya sebutkan ada 3 variabel ya, X1, X2, di sini X3. Terus di sini ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, kita lihat persamaan sama variabelnya sama gitu ya. Nah, kemungkinan ini akan menghasilkan solusi sistem persamaan linear yang mempunyai solusi tunggal atau tepat satu jawab. Jadi teman-teman nanti bisa cek dari matriks akhirnya. Kalau dari matriks awal itu belum kelihatan karena masih kayak campur-campur jawabannya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Jika matriks echelon untuk matriks lengkap suatu sistem persamaan linear tak memuat baris yang unsur satu utamanya terletak pada kolom terakhir dan banyaknya baris tak nolnya kurang dari banyaknya nol, maka sistem tersebut mempunyai lebih jawab. Ini yang tadi saya sebutin ya. Jadi ini kita lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, tapi persamaan yang tak nolnya cuma 3. Nah, akibatnya ini ada yang nol semua nih. Jadi dia lebih banyak variabelnya dibandingkan persamaannya, maka dia akan mempunyai solusi lebih dari 1, seperti itu. Oke, nah ini analisisnya. Ini silakan kalian boleh pakai metode Gauss atau metode Gauss-Jordan. Misalnya nih, ini kayak soal yang ada di tugas ya. Ini ada PQR kayak gitu. Kemudian kalian operasikan sedemikian rupa dengan OBE dan hasil akhirnya ini. Nah, kalian mau buat kondisinya bagaimana biar dia punya solusi tunggal atau misalnya tak hingga dan juga tidak punya solusi. Nah, ini kalian cermati dari dalil-dalil tadi. Tadi kan dikatakan kalau misalnya dia punya solusi tunggal, berarti apa yo? Atau saya yang paling gampang dulu dari solusi tak hingga. Kalau solusi tak hingga apa? Di sini koefisiennya 0 semua, berarti konstantanya 0 juga, gitu kan? Jadi kita bisa membuat Q tambah R di sini. Ini dioperasiin juga lagi ya dia. Nah, terus saya ulangin lagi ya. Ini saya takut teman-teman responnya belum jawab nih. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kondisi, lihat dari OBE-nya, kemudian hubungkan dengan sifat-sifat dari kondisinya. Nah, kan kita lihat, Bu, ini dapat dari mana sih Q tambah R min 3P? Sebenarnya ini sama ya, ini tinggal dibalik doang gitu ya. Kalau misalnya dia sama dengan 0 tadi, berarti kan 0, 0, 0, 0. Berarti dia solusi tak hingga yang dimana dia apa ya? Harus memenuhi kondisi konstantanya 0. Jadi Q tambah R min 3P sama dengan 0. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin dia nggak punya solusi gimana, Bu? Tadi kan saya sudah menyatakan ya, kalau nggak punya solusi, kalau konstantanya ada pertentangan. Misalnya di sini bilangan konstanta, artinya bukan 0. Itu tidak sama dengan 0. Berarti kalau dia tidak punya solusi atau tak punya jawab, berarti kita harus membuat Q tambah R min 3P tidak sama dengan 0. Nah, nanti tinggal dihitung lagi, bisa disederhanakan lagi gitu ya untuk lebih detailnya. Nah, gimana kalau misalnya dia mau solusinya tunggal? Kita lihat solusi tunggal itu syaratnya kan dia yang tidak sama dengan nolnya harus sama dengan persamaannya. Nah, di sini variabelnya ada 3. Sedangkan persamaannya ini kita nggak anggap ya karena ini kan koefisiennya 0 semua ya. Cuman ada 2. Jadi itu tidak mungkin terjadi karena ada pertentangan. Berapapun nilai P, Q, dan R-nya. Kemudian, nah kita masuk ke hal yang baru yaitu terkait determinan matriks. Determinan matriks ini juga ada pada soal kalian ya. Jadi buat matriks 2x2 sebenarnya ada rumus cepatnya ya. Tinggal dikali seperti silang gini, A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Sedangkan untuk matriks 3x3 ini lebih spesifik. Jadi bisa kalian ambil seperti ini dan ini B11 ya.
Jadi di sini B11 dikalikan nanti dengan sisa elemennya, dihitung determinannya. Jadi B22, B23, B32 sampai B33 seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama. Jadi seakan-akan digarisin aja biar gampang ngapal rumusnya. Ingat bentuknya plus, min, plus. Kalau mau ngitungnya cepet ya. Atau pakai rumus A min 1 pangkat itu ya sesuai dengan baris ditambah kolomnya. Nah, ini min B12 terus sisanya kayak gini. Nah, ini nanti kalau diurain jadi seperti ini. Tapi harusnya nggak usah diurain semuanya terus. Nah, sekarang saya mau nyoba kalian nih berlatih buat menghitung determinannya. Nah, misalnya dikasih determinan yang seperti ini. Nah, kita punya yang namanya minor, ada yang punya kofaktor. Nah, di minor, apa sih minor? Minor itu matriks unsur dari AMN, dari matriks bujur sangkar yang dinyatakan dengan MN. Jadi kecil ya dia tulisannya di sini. Minor tuh M-nya itu adalah baris, N-nya adalah kolom. Dia adalah determinan. Jadi kayak gini. Misalnya matriksnya 2, apa nih? Minornya 32 apa 23 nih. Kita cek 1, 2. Dia ngambilnya dari sini sama kedua sini. Nah, ini ya minor 32 ini harusnya 32 gitu ya. 1 min 2, 1, 2, 1, 5, 3, 1, 2. Seperti itu. Nah, ini untuk menghitung determinannya. Jadi, kalau determinannya matriks berukuran satu-satu ya unsur itu sendiri. Karena nggak ada lagi hal yang bisa dihitung lagi ya. Cuma dia sendiri. Gampangnya gitu. Tapi kalau misalnya ukurannya N kali N, kalian harus lihat N kali N. Berarti kita batasi persoalannya pada matriks persegi. Cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan dari ini. Nah, jadi matriks dari minornya dikalikan nanti sama yang tadi saya sebut ya. Jadi dihitung ininya. Nah, kadang ada yang pakai cara cepat itu silakan selama kalian bisa menguasai cara-cara lain juga atau memahami rumusnya dari awal. Nah, coba saya mau nyoba dulu nih. Silakan sama-sama dihitung nih untuk matriks A berapa determinannya. Jadi saya menguji kalian dulu. Jadi silakan hitung matriks A ini. Saya kasih waktu 5 menit ya. Jadi kita kumpul lagi nanti 5 menit. Buat ngitung matriks ini aja. Silakan.
Yuk, siapa yang udah bisa ngitung determinannya? Berapa nih determinan dari matriks A? Min 11, Bu. Min 11. Yang lainnya berapa? Yuk nyoba-nyoba. Sekarang tadi saya dari awal bilang ya kita bukan diajarin, tapi kita berlatih sama-sama. Karena ini materi yang sudah didapat. Ada yang lagi? Kalau malu ngomongnya boleh di chat. Oh, Ada saya dapatnya lagi? 3 ya Bu ya. Hah? Dapatnya 3 saya. Dapatnya 3. Oke. Yang lainnya ada yang tadi 3, ada yang min 11. Yang lainnya dapat berapa? 9 9. 11, Bu. Min 11. Ada yang beda-beda. Mari kita cek perhitungannya nih. Nah, jadi dia, wah dapatnya min 11 di sini. Tapi kita cek perhitungannya ya. Apakah benar atau enggak. Kan tadi ada yang beberapa salah ketik. Yang pertama, kita selalu hitung dari minornya ya. Kayak gini. Saya selalu bikin garis kayak gitu untuk memudahkan cara menentukan determinan apa yang kita hitung. Jadi misalnya ini saya coret satu-satu. Maksudnya di elemen baris pertama, kolom pertama ya. Jadi 1 dikali min 2 dikurang 3 kali 2. Seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita hitung masing-masing nih angkanya. Berarti kan 1 min 2, min 2, min 6. Berarti ini akan jadi min 8. Ya kan? Nah, Ya. terus angkanya tadi kita dapat angka 1, ya kan? Maka ini 1. Dan tadi ingat depannya itu rumusnya rumus lengkapnya yang ini ya, tapi saya biasa ngitungnya gampang di sini plus karena angkanya nanti akan menjadi positif juga gitu ya. Jadi di sininya jadi 1 dikali min 8. Kemudian yang kedua kita juga ikutin. Tinggal berarti coret yang ini sama ini. Berarti 1 kali min 2 dikurang min 3. Berarti jadi 3 min kali 5, 8. ya kan? Min 5. Ya. Terus elemen keduanya adalah min 1. Tapi ingat min 1 kan plus min plus ya depan tuh kalau dulu belajar ya. Jadi min kali min. Hasilnya jadi plus gitu ya. Nah, terus yang ketiga saya percaya sama ini ya angkanya. Tapi saya orangnya harus ngeliat soalnya sih tetap. Jadi saya coret ke sini, angkanya jadi 2 dikurang 1, hasilnya jadi 1. Nah, makanya ini hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian plus min plus, berarti hasilnya jadi plus. Angkanya berapa yang diambil? Kita lihat unsurnya, yaitu 2. Maka angka di sininya adalah plus 2. Tadi 2 dikurang 1, hasilnya 1, ya kan? Makanya akhirnya jadi min 13 tambah 2. Makanya hasilnya jadi min 11. Oke, selamat yang sudah berhasil menghitung dengan benar. Tapi kalau misalnya ada yang keliru bukan berarti nggak bisa, cuma salah ngitung aja kok gitu ya. Nah, kalau yang, Bu saya nggak ngerti caranya, nah itu yang gawat. Jadi harus dipelajarin dari sekarang. Jangan sampai nanti pas UAS bingung buat nentuin determinan matriks 3 kali 3. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Ini contoh lainnya, tapi ini lebih gampang. Kenapa banyak angka nolnya? Kalau ada angka nolnya itu kayak menyenangkan ya buat perhitungan, karena hasilnya akan menjadi 0. Nah, yang ini saya serahkan ke kalian. Nanti kalau bisa kalian cek ya hitungannya. Jadi saya lanjut lagi ke perhitungan yang menggunakan beberapa sifat khusus seperti ada yang matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Ingat kembali definisi matriks segitiga atas atau segitiga bawah yang dimana ada unsur 0 di bagian bawah segitiganya atau di atas segitiganya. Jadi itu jangan sampai salah. Seperti matriks A ini adalah matriks segitiga. Bisa kalian lihat nih. Di bawah diagonalnya 0 semua ya. Atau nanti ada juga yang di atas diagonalnya 0 semua. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, yang dimana matriks segitiga, itu perhitungannya gampang. Yaitu tinggal mengalihkan unsur-unsur yang ada di diagonalnya. Jadi tinggal 2 kali min 3 kali 2 kali 1. Jadi nggak usah pakai cara yang tadi, karena ini ada sifat-sifat khususnya. Jadi tinggal dihitung 2 kali min 3, min 6 kali 2, min 12. Atau yang ini yang tadi saya bilang, nolnya yang di bagian atas. Jadi 1 kali 1 kali 2. Seperti itu. Nah, ini ya tadi ini rumus umum dari determinan di mana kalau kita punya A transpose itu ingat lagi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, itu sama dengan determinan dari A. Jadi dibalik pun determinannya akan tetap sama. Jadi ini hal-hal yang perlu kalian ketahui. Nah, ini pembuktian rumusnya. Enggak saya tunjukkan karena nanti waktu kita cukup panjang untuk membahas ini. Cuman bisa saya sampaikan kalau kalian mau lakukan pembuktiannya, tinggal gunakan rumus umumnya saja. Karena nanti hasil dari determinan A itu akan sama dengan determinan dari A transpose. Nah, kita lihat lagi sifat-sifat determinan. Nah, sifat-sifat determinan ini sebenarnya mengikuti sifat dari OBE. Jadi ketika kalian misalnya punya matriks yang pertama, misalnya
apa nih, dipertukarkan barisnya. Ya, kalau ingat ya, OB kan operasi yang pertama ada pertukaran baris. Nah, kalau dipertukarkan baris, maka akan menghasilkan negatif depannya. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi ditukar barisnya itu akan menyebabkan negatif nilai pada determinan lainnya. Nah, kemudian OBE, kalau kolom gimana Bu? Oh, pada OKE, operasi kolom elementer juga berlaku. Jadi dia juga akan berlaku nilai menjadi negatif. Ini pembuktiannya ya. Berlaku juga pada pertukaran kolom. Nah, terus apalagi yang berlaku tadi OBS yang satu udah pertukaran baris. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita kalikan dengan bilangan skalar yang bukan 0. Jadi bilangan real P misalnya di sini. Nah, ini akan mengakibatkan dia akan menyebabkan perkalian dengan bilangan skalar itu. Jadi P kali determinan A. Misalkan di sini saya punya matriks N kali N. Nah, kita suruh nentuin nilai dari P kali A. Nah, di sini kok Bu ada pangkat N ini sebenarnya kayak tadi kan kita ngaliin itu setiap baris satu-satu gitu ya, baris misalnya kalikan dengan P di luarnya gitu, kali baris pertama kali baris kedua kali baris ketiga sampai ke baris ke N. Nah, perkalian dengan setiap baris tersebut yang akan menyebabkan perpangkatan karena kan nilai P-nya sama semua ya. Nah, misalkan di sini kita punya matriks A, B, dan C. Nah, ini kan gampang ya, matriks A kita bisa ketahui dengan mudah karena dia matriks segitiga, di mana perkaliannya perhitungan determinannya dengan menggunakan perkalian dari unsur diagonalnya. Jadi tinggal 1 kali 2 kali 3 kali 2, maka hasilnya kan jadi 12 gitu ya. Nah, kemudian matriks B juga sama nih. Matriks B juga bisa 1 kalian kali hitung. 3 kali 2. Iya. Matriks B juga bisa kalian hitung diagonalnya, tapi ada cara lain juga buat menentukan, yaitu bukan hanya dari matriks segitiga, tapi bisa kalian lihat apa hubungan matriks A dengan matriks B. Oh, ternyata matriks B itu baris keduanya sama dengan 2 kali baris kedua dari matriks A. Jadi istilahnya kalian keluarkan ini gitu ya, seakan-akan ya buat membantu kalian. Jadi ini kan jadi 0, 2, 1, 3. Nah, makanya matriks B itu nilai determinannya akan sama dengan 2 kali determinan baris A. Karena sama saja dengan perkalian 2 dari baris kedua pada A. Gitu ya. Kalau matriks C gimana? Matriks C kita lihat perubahannya. Oh, 2 kali dari baris pertama, 2 kali dari baris kedua, 2 kali baris kedua, dan 2 kali juga baris kedua. Nah, coba hitung barisnya jadi berapa? 2 Oke, tadi ada yang udah nyebut angkanya nih. Ini sebenarnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 4 kan? Kali matriks A kali sini 12. Kayak gitu. Makanya bisa ada perhitungan seperti itu. Oke ya? Oke, nah ini sifat-sifat determinan. Tadi kan saya sudah mengatakan dia mengikuti operasi baris. Tadi ada pertukaran baris, ada juga perkalian. Nah, sekarang yang ketiga yaitu penjumlahan dengan perkalian bilangan skalar. Nah, kalau penjumlahan dengan perkalian skalar, apa akibatnya? Kita lihat. Penambahan konstanta kali baris lain pada suatu baris tidak mengubah determinannya. Jadi nggak ada pengaruhnya kalau kalian melakukan OBS seperti ini. Jadi beda sama tadi pertukaran baris yang menyebabkan min ataupun perkalian bilangan skalar yang menyebabkan perkalian pada determinannya. Kalau yang ini tidak berubah. Jadi bisa kalian cek di sini matriks ini dengan matriks yang ini determinannya itu sama gitu ya. Kemudian apalagi nih dalil yang kedua yaitu bila pada matriks A salah satu baris sama dengan konstanta. Kok bisa sih Bu seperti itu? Misalkan yang ini ya. Ini baris kedua sama baris ketiga kalau kita jumlahkan salah satu barisnya nanti misalnya B2 ditambah B3 itu akan menyebabkan nilai 0 pada satu baris. Nah, ingat, kalau ada sebuah kondisi matriks yang di mana ada 0 semua pada barisnya, itu akan menyebabkan nilainya menjadi determinannya sama dengan 0 gitu ya. Jadi
hal inilah yang bisa kalian sampaikan bahwa ketika ada baris yang sama, ketika kalian operasikan misalnya A kurang B gitu dan hasilnya akan menyebabkan barisnya 0, itu akan menyebabkan determinannya menjadi 0. Oke, demikian terkait dengan teorema kedua. Nanti ke teorema ketiga kita lebih kompleks lagi, bahas basis, kombinasi linear, dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk, ada yang mau nanya nggak nih atau udah cukup jelas sambil saya nyari link absennya ya? Oke, yang belum isi link absen boleh isi ya, udah saya share di grup. Nah, mungkin Mbak atau Bu Diah bisa, Mbak Smadi, Bu Diah boleh bantu buat apa? Screenshot foto ya. Oh ya, oke Mbak. Siapa? Oke, semuanya boleh dibuka kameranya, kita foto bersama dan menjadi penutup sekaligus ya di teorema kedua kita. Sambil saya nunggu nih, masih ada yang mau nanya-nanya nggak? Kalau nggak ada kamera nggak apa-apa. Yang penting ada namanya kan. Oke, semuanya senyum bareng. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Halaman keempat. Dan terakhir, halaman kelima. Ya, sudah Bu. Oke. Makasih Bu Dia. Iya, Ya, sama-sama Ibu. semuanya karena nggak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan pertemuan teorema kedua pada hari ini. Kita ketemu lagi di teorema ketiga, terakhir. Jangan sampai terlewat, karena itu yang menurut saya pribadi paling sulit untuk ALE 1 ini. Jadi silakan disiapkan jadwalnya, disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa untuk mengisi absen. Sampai ketemu lagi di teorema ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.